Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik kabarnya ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Tidak ada, Bu. Hadir semua ya. Itulah, Bu. Kemana dia? Sakit, Bu. Sakit apa? Udah dijenguk? Belum, Bu. Ada sebabnya? Ini nggak mau jenguk, Bu. Ya Allah suci, kalau ada teman yang sakit itu harus dijenguk dia ya. Ya, Itu Bu. sudah kewajiban kita sebagai sesama muslim. Oke, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, minggu kemarin, apakah masih ada yang ingat apa materi kita minggu kemarin? Tidak ada yang belajar minggu kemarin. Mereka tidak belajar, Bu. Ya Allah, ini Mereka malas. sudah mendekati ujian akhir semester masih saja tidak mau belajar ya. Nah, jadi pelajaran kita minggu kemarin itu tentang sumber hukum Islam. Nah, apa saja sumber hukum Islam itu? Sumber hukum Islam terbagi dua. Yang pertama, sumber hukum yang ditetapkan dan sumber hukum yang Jadi sumber hukum yang ditetapkan itu ada Al-Quran dan hadis. Nah, jadi materi kita hari ini adalah tentang sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan hidup sebagai pedoman hidup. Kita sebagai umat Islam mempunyai pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, sekarang saya mau bertanya dulu, siapa yang mengetahui apa itu Al-Quran? Suci? Tahu apa itu Al-Quran? Sering baca Al-Quran? Roma? Al-Quran apa? Fokus Roma, letakkan dulu segala sesuatu yang menghilangi kefokusan dari Anda semuanya. Tolong semuanya yang membuat tidak fokus, tolong disimpan dulu. Apa itu Al-Quran? Sering dibaca? Bisa baca Al-Quran kan? Bisa, Bu. Apa itu Al-Quran? Al-Quran itu kitab yang berisi firman-firman Allah, Bu, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Iya, jadi itu tahu. Kalau tahu itu jangan disimpan-simpan, keluarkan saja, meskipun itu salah nanti akan diperbaiki. Nah, jadi Al-Quran itu menurut bahasa adalah berasal dari kata yang berarti qira'a, yang berarti membaca bacaan. Al-Quran berarti bacaan yang sempurna. Jadi Al-Quran ini merupakan suatu bacaan yang sempurna untuk kita sebagai umat Islam. Nah, selanjutnya yaitu hadis. Hadis adalah segala ucapan, perbuatan, ketetapan, isyarat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi segala ucapan, perbuatan, ketetapan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini merupakan hadis. Roma, tolong fokus dulu. Letakkan dulu itu apa yang mengganggunya. Selanjutnya itu keistimewaan dari Al-Quran. Nah, silakan baca suci yang pertama. Yang pertama, Al-Quran membuat kalam-kalam Allah yang dijadikan pedoman hidup manusia sepanjang masa, sehingga Al-Quran memang diperintahkan Allah untuk kekal. Nah, jadi keistimewaan yang pertama adalah Al-Quran membuat kalam-kalam Allah yang dijadikan pedoman hidup manusia. Nah, ini adalah keistimewaan yang pertama. Jadi Al-Quran itu merupakan kalam-kalam Allah. Kalam-kalam Allah ini artinya kata-kata Allah yang kita jadikan sebagai umat Islam, sebagai pedoman hidup kita. Yang kedua, Roma. Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan. Nah, yang kedua, Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan. Jadi Al-Quran ini merupakan sumber ilmu pengetahuan bagi kita semua. Karena apa-apa
sumber-sumber hukum yang kita tidak ketahui, maka kita akan melihatnya di dalam Al-Quran. Yang ketiga, Fitrah, silakan baca. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Bu. Nah, ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad, Bu. Iya, Nabi Muhammad. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad di Gua Hira. Iya. Nah, jadi ada satu keistimewaan lagi Al-Quran ini. Ada yang tahu apa? Satu keistimewaan yang bisa kalian Ibu semua sebutkan apa keistimewaan Al-Quran selain yang ada di sini. Tidak ada yang tahu? Al-Quran ini tidak bisa diubah-ubah, tidak bisa diubah artinya, tidak bisa diubah kata-katanya, bahasa Arabnya itu tidak bisa diubah. Kalau diubah barisnya saja satu diubah, maka akan berganti apa itu artinya. Jadi berbeda dengan kitab-kitab lain yang bisa diubah isi kitabnya, tetapi kitab kita ini tidak keistimewaannya, tidak bisa diubah. Nah, selanjutnya macam-macam hadis. Nah, siapa yang tahu macam-macam hadis? Atau yang sudah pernah belajar dulu di SD, apa itu? Ada yang tahu? Hadis apa? Iya, itu termasuk juga. Nah, tapi hadis kuliah. iya, hadis kuliah. Suci dari mana tadi? Fitrah dari mana? Mohon maaf. Dari WC tadi, Bu. Oh, dari WC, ya. Nah, jadi hadis kita bahas secara garis besarnya dulu. Hadis itu yang pertama ada hadis qauli, yaitu hadis yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis qauli ini adalah hadis segala sesuatu yang diucapkan, yang keluar dari mulut dari Rasulullah SAW, itu adalah hadis qauli. Roma, apa tadi hadis qauli? Hadis qauli adalah hadis yang diucapkan Nabi Muhammad SAW. Ya. Selanjutnya ada hadis fi'liyah, yaitu perbuatan Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis fi'liyah ini merupakan suatu perbuatan, apa saja perbuatan dari Nabi Muhammad SAW itu hadis fi'liyah. Selanjutnya yang ketiga ada hadis takririyah. Apa itu hadis takririyah? Ketetapan, Bu. Iya, ketetapan. Jadi hadis takririyah ini adalah hadis suatu ketetapan dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya fungsi Al-Quran. Nah, kita sering membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan suatu pedoman bagi hidup kita umat Islam. Nah, apa itu fungsi Al-Quran? Siapa yang tahu? Coba sebutkan saja apa yang terlintas di pikirannya, sebutkan saja. Boleh petunjuk, Bu? Iya, ada lagi? Apa, Roma? Sebagai obat, Bu. Ya. Fitra? Gak tahu? Sebagai pedoman, Bu. Nah, ini adalah fungsi Al-Quran. Yang pertama, sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Jadi fungsi Al-Quran yang paling utama adalah sebagai sumber hukum atau ajaran dari agama Islam. Ini merupakan sumber hukum yang utama. Al-Quran ini merupakan sumber hukum yang utama dalam ajaran Islam. Yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Yang ketiga, petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal, walaupun petunjuk tersebut terkadang bersifat umum yang menghendaki penjabaran dan perincian. Ini adalah fungsi Al-Quran. Selanjutnya, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran itu ada 4. Yang pertama, mengukuhkan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi fungsi hadis terhadap Al-Quran ini adalah mengukuhkan kembali apa-apa yang sudah ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, memerinci ayat Al-Quran yang global. Ya, apapun yang pembahasan yang secara global di dalam Al-Quran itu diperincikan lagi oleh hadis. Yang ketiga, menetapkan hukum yang belum terdapat di dalam Al-Quran. Nah, apabila belum terdapat suatu hukum di dalam Al-Quran ini, maka hadislah sebagai penguatnya. Yang keempat, membatasi keumuman ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu adalah
fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, dalil-dalil terkait dari Al-Quran dan hadis ini sebagai pedoman hidup ini ada di dalam Quran surat Yunus ayat 31 dan juga hadis nanti Ibu kasih tugas itu untuk tugas nanti, silahkan dicatat di rumah sekalian dihafal. Minggu depan itu setor ke Ibu ya. Oke, itu adalah pembelajaran kita pada hari ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Insya Allah paham ya. Nah, jadi itu adalah pembahasan kita hari ini. Nah, sekarang Ibu ada suatu video untuk semuanya, silahkan diamati terlebih dahulu ya. Silakan dilihat ya. Dia video terkait tentang hikmah membaca Al-Quran. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan yang sudah kita tayangkan tadi? Apa itu hikmah membaca Al-Quran? Roma, dari video tadi, silakan. Dari video yang tadi, membaca Al-Quran itu Yara bisa memberikan kita kebaikan di dunia dan di akhirat, Bu. Iya, terus tadi ada berapa hikmahnya? Ada 3. Yang pertama, suci, tidak menyimak. Jadi, hikmah membaca Al-Quran yang pertama adalah kita membaca 1 huruf saja mendapatkan 1000 kebaikan. 1000 kebaikan. Nah, yang kedua, orang yang mengajarkan Al-Quran itu mendapat pahala. Yang ketiga, orang yang mempelajari Al-Quran juga mendapatkan pahala. Nah, itu adalah hikmah dari membaca Al-Quran. Nah, sekarang silakan keluarkan buku latihannya. Silakan ambil dulu buku latihannya. Dicatat soalnya ya. Nomor 1. Cepat, Roma. Iya, Bu.
Si Roma ini kelihatannya apa juga ya? Hari ini kok nggak fokus Roma? Kemana pikirannya? Ada masalah? Bu. Baru kelas 7 MTS sudah ada doi. Ya, Bu. Wah, tahu kan ya Roma ya? Nomor 1, silakan ditulis soalnya. Apa pengertian Al-Quran dan hadis? Pengertian Al-Quran dan hadis nomor 1. Nomor 2, macam-macam hadis. Nomor 3, hikmah membaca Al-Quran. Ibu kasih waktu 5 menit untuk menjawab soal itu. Ya, Ya, Bu. 5 menit ya. Selesai? Sudah selesai, silakan dikumpul ke depan. Tunggu, Bu. Cepat sedikit. Kita udah kita terbatas. Silakan dikumpul ke depan. Mari, tolong punya aku ini ah. Makasih. Nah ini ibu bawa pulang dulu ya. Nah jadi karena pembahasan kita sudah selesai, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akhiri dengan sebuah games. Silakan dengarkan instruksi ibu. Letakkan dulu yang akan mengganggu kefokusan dari anda semua. Jadi games ini disebut dengan semut gajah. Jadi instruksinya begini. Nanti kalau ibu bilang semut, jawaban anak-anak semua Besar. kecil. Tapi kalau semut kan itu kecil, tetapi tangannya begini, kecil. Bukan begini ya. Nanti bilang semut, kecil. Nah, terus kalau gajah itu kan besar. Kalau ibu bilang nanti gajah, kayak gini dia, kecil. Oke? Paham semua? Paham, Bu. Oke, kita mulai. Fitra, Ya, Bu. kita mulai ya. Ya, Bu. Kita mulai bernyanyi dulu. Gajah semut kayak gitu ya. Gajah semut, semut gajah. Gajah semut. Salah ya. Terlambat. Memang benar begini, tetapi terlambat perkataannya. Ulang lagi, keluarkan suaranya. Fitra, keluarkan suaranya. Roma, keluarkan. 1, 2, 3. Gajah semut gajah. Nanti kalau sampai ada yang menang, nah ibu kasih hadiah. Ulang lagi. 1, 2, 3. Gajah semut gajah. Semut. Kecil. Tidak fokus. Kecil. Memang iya benar begini, tetapi terlambat. Kecil kan. Iya, memang seperti itu, tetapi dia berpikir dulu, semut kecil gitu langsung ya. Ulang lagi. Nanti kalau sampai ada yang benar, ibu kasih hadiah. Ulang. 1, 2, 3. Semut gajah, semut. Kecil. Iya, benar. Oh. Sudah benar ya. Silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Dia tidak mau, Bu. Biar saya, Bu. Nah, sudah ke depan, tetapi belum tentu dapat hadiah ya. Di sini ibu ada satu pertanyaan. Apa hikmah membaca Al-Quran tadi? Mendapat pahala, Bu. Nah, terus? Mengajari orang yang satu kata mendapatkan 1000 kebaikan. Iya, benar. Jadi itu dia ya. Jadi ini hadiahnya. Ibu akan berikan hadiah. Sepertinya Suci kurang semangat dalam mengikuti pembelajarannya. Jadi ibu berikan Suci untuk sarapan untuk besok ya. Semangat lagi ya Suci. Terima kasih, Bu. Iya.
Jadi itu pembelajaran kita hari ini tentang Al-Quran dan hidup sebagai pedoman hidupku. Jadi Al-Quran itu tadi merupakan pedoman hidup bagi kita umat muslim dan hadis sebagai pedoman yang kedua. Nah itu adalah pembelajaran kita hari ini. Karena kita juga terbatas, kita akhiri saja pembelajaran kita hari ini. Apabila ada kata yang salah, Ibu ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.